Ya, iya. Ciptaan, baik. Kalau manusia itu ciptaan ya, sekarang saya mau tanya lagi, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus Tuhan. Ciptaan Yesus atau itu bukan? Tuhan. Apa ya? Yesus itu manusia. Iya manusia kan? Iya kan? Dia bukan Nah, ciptaan. iya. Kalau dia manusia, berarti Yesus itu adalah ciptaan, betul? Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Loh, kok bukan? Coba sekali lagi saya tanya ya, Mbak Jaya. Sekali lagi perhatikan pertanyaan saya. Apakah manusia itu ciptaan? Ya, betul, ciptaan. Betul, baik. Sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus itu manusia? Menjelma sebagai manusia. Menjelma. Ya, yang dilahirkan Maria menjelma, kan hasil jelmaannya itu apa gitu? Ya, Yesus itu menjelma jadi manusia dalam Iya. bentuk benih di rahim Maria. Baik. Nah, berarti dia adalah Tuhan. Tuhan. Iya. Maksudnya gini, berarti waktu dia menjelma, dia adalah dilahirkan Maria itu dia adalah Bayi. bayi. Bayi itu apa sebutan? Iya, dia bayi. Ya, bayi. Bayi itu sebutan apa? Anak kecil. Anak kecil untuk jenis? Untuk jenis, ya anak kecil ya manusia. Ya manusia kan? Oh, susah kali gitu jawabnya ya teman-temannya. Susah kali, berarti Yesus manusia, betul? Ya. Nah gitu ya. Kalaunya Yesus itu manusia, pertanyaan selanjutnya, Mbak ya, berarti ya Yesus ini adalah manusia ciptaan, betul? Ya, kalau tadi aku panggil apa nih? Aku panggil abang aja ya. Terserah aja, Abangnya. iya. Oke. Kalau abangnya nggak bisa menerima kalau Yesus itu menjelma jadi manusia dari dalam bentuk benih di dalam Maria ya. Tadi kan dari tadi bilangnya ciptaan ya. Udah gini aja, Yesus itu ciptaannya Yesus gitu aja. Gini, yang saya tanyakan bukan masalah doktrin gerejanya, bukan. Berarti Yesus tadi yang manusia adalah ciptaan, betul? Karena kata Anda, ya ini tes logika ya, manusia adalah ciptaan, Yesus adalah manusia. Nah sekarang ya, betulkah ya Yesus ini adalah manusia ciptaan? Silakan. Ya, ciptaan Yesus sendirilah. Hah? Ciptaan Yesus sendiri? Sejak kapan Yesus menciptakan dirinya sendiri? Ini aneh juga teman-teman ini ya. Yesus menciptakan diri sendiri. Ya. Gimana itu? Baru lagi nih jawabannya ya. Tadi kan aku bilang Yesus itu menjelma jadi manusia dalam bentuk benih. Kan aku bilang kan, tapi kamu abangnya itu nggak percaya, nggak bisa nerima. Ya udah, Yesus menciptakan diri sendiri ya gitu aja. Karena dia kan Tuhan, dia bisa melakukan apapun. Menciptakan diri sendiri. Iya. Menciptakan diri sendiri. Dapat pelajaran baru lagi malam ini saya. Ternyata Yesus menciptakan diri sendiri. Ya. Itu bisa jadi secara logika. Ya tadinya secara doktrin gereja, ya si abang nggak terima. Ya jadinya Yesus ciptaan sendiri lah, ciptaan. Baik. Kalau begitu pertanyaan lanjutannya berarti kalau Yesus itu ciptaan dirinya sendiri, berarti dia adalah ciptaan. Berarti sekarang ya Kristen menuhankan ciptaan, betul? Gini bang. Gini. Ya. Katanya tadi Tuhan yang ciptain diri sendiri kan, Tuhannya ciptain diri sendiri. Berarti sekarang Kristen menuhankan ciptaan diri sendiri kan gitu.
bentar dulu, belum selesai bicaranya. Jadi tadi kan bilangnya Kristen itu menyembah Yesus karena sebagai ciptaannya diri sendiri gitu tadi kan. Ini saya ulang ya. Dari awal saya ulang nih ya. Apakah manusia ciptaan? Ciptaan kan? Nah, apakah Yesus manusia? Manusia. Ya, meskipun Anda berbelit-belit tadi gitu ya. Habis itu berarti manusia Yesus ini ciptaan. Kata Anda, dia menciptakan diri sendiri baik. Nah, yang keempat, berarti Kristen sekarang menuhankan ciptaan gitu. Untuk sekarang, Yesus itu sudah bangkit. Jadi seorang Iya. yang sudah bangkit, yang sudah hidup. Iya, dia berarti mau bangkit, mau mati, mau hidup, berarti tetap dia ciptaan gitu. Ya, kalau secara logika ya memang seperti itu. Iya. Baru ngaku gitu. Bible itu di dalam secara Kristen itu Yesus menjadi manusia. Kenapa sih Mbak susah kali kalau mengakui bahwa Kristen menuhankan ciptaan kan gitu? Susah kali gitu loh mengakuinya teman-teman ya. Susah kali gitu. Kristen menuhankan ciptaan, kenapa? Nggak pede gitu nyebutnya. Nggak pede, itu kan dulu sewaktu, kalau sepengetahuan aku lah, dulu itu sewaktu Yesus itu menjelma jadi manusia, sudah jadi manusia, orang-orang kan belum tahu kalau Yesus itu Tuhan, karena Yesus belum menampakkan diri gitu, belum bilang lah kalau dia itu Tuhan, belum menampakkan diri ke semua orang kalau dia itu Tuhan gitu. Oh, belum menampakkan diri ya, kalau dia Tuhan. Mbak, gini Mbak, Tuhannya nabi-nabi, para nabi dulu Mbak ya, contoh Nabi Abraham ya, atau Ibrahim, kalau kelihatan Tuhannya maka manusia mati Mbak. Dia Tuhan, manusia bisa pasti mati gitu kalau matanya melihat Tuhan. Di zaman Nabi Musa Mbak ya, juga ya, di zaman Nabi Musa kalau ada manusia yang lihat Tuhan, mati manusianya. Nah, ini di zaman Yesus, Mbak ya. Betul. Iya, di zaman Yesus Tuhannya langsung turun, bukan Tuhannya langsung turun, bukan manusianya yang mati, tapi malah Tuhannya yang mati. Kayak gimana? Ya, Tuhan itu mati di kayu salib karena apa? Karena menebus dosa Anda. Kok jadi lemah kayak gitu? Di zaman Abraham dia mengazab, dikit-dikit dia azab. Dikit-dikit dia azab. Dikit-dikit dia azab. Tuh, ya. Tuhannya Nabi Musa dikit-dikit dia azab Bani Israel itu. Tiba-tiba di zaman Yesus Tuhan langsung turun, ya datang. Tiba-tiba kalah dengan tentara Romawi. Ya, Yesus itu turun ke dunia untuk menghapus, menghilangkan semua dosa manusia termasuk dosa abangnya. Aduh. Jadi Mbak, Yesus itu ciptaan. Sepakat berarti kita ya? Ya, begitulah dulu. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Berarti nggak ada masalah ya, Kristen menuhankan ciptaan kan gitu ya teman-teman. Tepuk tangan. Nah, maka dari itu saya mengajak Mbaknya gini aja dah ya, Mbak. Saya ajak Mbaknya gini aja ya, Mbak. Ya, ngapain kita menuhankan ciptaan? Lebih baik kita langsung menyembah penciptanya. Gitu. Penciptanya itu Yesus sendiri. Dia itu Roh Kudus. Lalu dia menjelma jadi manusia. Begitu, gini. Pak. Kalau penciptanya Yesus itu sendiri, ya dia kagak pernah ngomong di kitab Anda. Aku yang ciptain langit dan bumi. Kagak pernah ngomong Yesus kayak gitu. Abang, Yesus itu diberi nama sewaktu dia menjelma jadi manusia. Jadi sebelumnya Yesus itu adalah Bapa dan Roh Kudus. Oh, Bapa dan Roh Kudus. Sejak kapan? Kalau sebelum dia jadi manusia di zaman Perjanjian Lama, nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Coba. Karena belum ada Yesus kan, nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Coba. Semua orang yang percaya sama Roh Kudus itu pasti menyembah. Iya. Kan nggak ada. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran gereja Anda. Kalau Yesus mengajarkan apa? Dirinya bukan Tuhan.
Dirinya adalah ciptaan Tuhan. Dirinya adalah utusan Tuhan. Maka dari itu Yesus diutus untuk mengajak menyembah kepada Tuhannya. Emang tahu dari mana kayak gitu? Coba Anda ambil kitab Anda, Bible, tuh ya. Buka Matius 11 nomor 25. Enggak ada Bible, tunggu bentar, aku tengok dulu. Enggak di sini ya. Soalnya udah jarang juga baca Bible ini. Nah, makanya itulah Kristen inilah tabiatnya. Malas baca kitabnya. Bukan semua, tidak semua ya. Jangan salahkan Kristen semua, tidak semua Kristen seperti itu. Hanya ada satu, yaitu saya. Apa tadi, Matius berapa? 11:25. 11:25. Mana ini Matius? 11:25. Ini katanya gini. Mau dibacain apa mau apa Ya, yang baca? coba baca, silakan. Katanya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai. Nah, sekarang Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil, katanya. Nah, sekarang yang ditunjuk Yesus Tuhan di situ siapa? Yesus punya Tuhan di situ. Ada Roh Kudus. Nah, Bapa itu siapanya Yesus? Tuhannya Yesus kan? Roh Kudus. Bukan, Bapa yang di situ. Yesus katanya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi, ya Yesus punya Tuhan di situ. Bapa itu Tuhannya, betul? Tapi dia itu adalah Bapa, Yesus itu. Kacau. Mbak, di situ tidak ada dia ngomong kayak gini, Mbak. Ya, Yesus di Matius 11:25 itu ya kagak ada ngomong kayak gini. Aku bersyukur kepadaku. Nggak ada kayak gitu. Aku bersyukur kepadaku. Nggak ada. Begini Bang Ustadz. Abang ini Ustadz kan? Jadi Bang Ustadz begini, dia berkata seperti itu menurutku karena dia memberitakan Injil gitu loh. Jadi dia kan memberitakan Injil sama orang-orang kecil kayak kita kan. Jadi harus seperti itu, nggak mungkin dia bilang yang lain-lain. Ya harus seperti itulah. Ya, jadi bersyukur, mencontohkan bersyukur kepada Bapa kan? Kepada dia sendiri. Kepada Bapa ya kan? Nggak ada di situ dia ngomong kepada dia sendiri, nggak ada. Anda seneng kali, kenapa ya Kristen ini seneng kali gitu mengubah kitabnya sendiri, teman-temannya. Mengubah kitabnya sendiri padahal udah tertulis di situ Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Yesus itu Tuhan. Di mana enggak? Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus. Mbak, di kitab Anda Yesus itu hamba. Kenapa? Di kitab Anda dituliskan Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Tapi hamba itu artinya diri sendiri. Hah? Ya. Yesus hamba Tuhan, dia punya Tuhan itu di kitab Anda. Iya, arti hamba itu kan untuk diri sendiri. Lalu kalaunya untuk diri sendiri, siapa Tuhannya? Ya dialah. Ya elah. Tuhan jadi hamba gitu ya. Ada. Dia kan Tuhan, dia Roh Kudus. Iya. Roh Kudus. Memangnya Tuhan bisa jadi hamba, Mbak? Ya hamba itu kan untuk panggilan kita sendiri. Seperti kayak aku ya, kalau aku berdoa gitu, aku selalu sering bilang lah kalau misalnya ampuni hamba gitu, berarti diri sendiri. Iya, maksud saya begini Mbak, ya, yang namanya Tuhan bisa jadi hamba gitu. Ya dia, hamba itu dia sendiri, makanya dia Waduh. Parah, doktrin akut parah. Mbak, Yesus menyuruh Anda untuk menyembah Allah, bukan dirinya, bukan. Ya. Di
Bukan. kami itu, Sembahlah kami Allah, itu, kata Yesus. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. ya kepada Dia, kepada Yesus. Bukan kepada Yesus, kepada Dia saja engkau berbakti. Nggak ada Yesus ngomong sembahlah aku. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada.